Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, tentunya di The Lawyer, channel YouTube Reutami dan Benua. Oke guys, kali ini karena begitu banyaknya orang yang melakukan DM ke gua, lalu memberikan email ya, mengirimkan email, menanyakan, "Bang, kok cuman DNA Pro? Bang, kok cuman Net 89 yang dibahas? Bang, kok cuman Fahrenheit yang dibahas?" Sebenarnya gue pengen bahas yang lain, bro. Cuman karena ada 3 yang saat ini menyatakan mundur atau tutup, sehingga gua membahas itu dulu begitu. Karena itu yang penting untuk diketahui orang begitu ya. Dan yang lain sebenarnya gua ada kok membahas. Gua berapa kali nyebut kayak ATG gue selalu membahas gitu ya. Gua setiap kali membahas secara global robot trading. Coba kalian perhatikan deh video-video gua sebelumnya. Gua juga membahas ATG, gue juga bahas Viral Blast, cuma memang tidak secara mendetail. Dan kali ini khusus video ini gua untuk menjawab semua orang ya yang menanyakan gua, "Bang, ATG bagaimana, Bang? Bang, ATG bagaimana?" Nah, gua akan mengupdate begitu ya. Karena gua dapat screenshotan yang nanti akan ditayangkan di sini ya. Ini screenshot nggak tahu dari mana, mungkin dari grup atau mana, gua nggak tahu. Cuman ada tulisan yang cukup singkat, tapi mungkin kita bisa pahami maknanya apa. Yang pertama adalah kalimatnya begini. Dear all, asik, dear all, udah kayak ini ya, kayak sangat mengasihi sekali begitu terkesannya. Psikologinya gue baca seperti itu. Dear all, diinfokan kantor Pansaka Tomang Jakarta tutup sementara dan WFH sementara karena ada yang terkena Omikron gitu ya. Akan diinfo kembali bila sudah WFO, asik. Rencana WFO kembali tanggal 14 Februari 2022 bila sudah kondusif begitu. Salam support system. Jadi di sini nih yang mengirim ini sepertinya support sistemnya. Jadi si Pansaka ini atau ATG ya, kita tahu lah ya bahwa Pansaka itu adalah perusahaan milik ATG begitu ya. Nah si Pansaka ini punya support system begitu mungkin. Jadi ini yang buat sepertinya support system. Support system itu kalau teman-teman tahu adalah bagian yang untuk membuat untuk memasarkan, untuk memotivasi orang, untuk mengajak ya, melakukan pengembangan jaringan, itu biasa support system tuh. Yang bagian etiknya lah begitu kalau biasa aja kalau dalam organisasi gitu ya. Jadi dari info yang bisa kita dapat di sini terlihat bahwa memang kantor Pansaka ini akan tutup begitu sementara terhitung dari hari ini begitu ya katanya. Dari video ini dibuat karena ada yang Omikron. Ya kita doakan supaya cepat sembuh ya dari Omikronnya. Karena kita mau lihat apakah ini perusahaan benar apa tidak gitu ya. Akan diinfo kembali bila sudah WFO, work from office begitu. Jadi ini dipekerjakan di rumah begitu. Ini kayaknya gua deja vu gitu, kayak melihat salah satu perusahaan yang juga melakukan hal yang serupa dan ujung-ujungnya tutup. Mudah-mudahan ATG tidak tutup. Tapi gua akan mengulas ini. Rencana WFO kembali tanggal 14 Februari 2022 bila sudah kondusif. Nah, jadi ini rencana dibuka kembali kantornya itu tanggal 14 Februari tahun 2022. Itu bertepatan di hari Valentine, guys. Berarti kalau kita bicara bertepatan di hari Valentine, bisa jadi dari ATG ini akan memberikan hadiah kepada teman-teman itu di di hari Valentine begitu. Akan memberikan surprise kali gitu ya. Kita nggak tahu ya. Yang mana itu tanda sayang mungkin di tanggal 14 Februari. Bila sudah kondusif. Tapi ada kalimat bila sudah kondusif. Kalau belum kondusif bisa jadi akan diperpanjang lagi WFH-nya. Kita nggak tahu begitu. Apakah bagaimananya. Yang pasti kantornya saat ini tutup sementara dan WFH. Dipekerjakan semuanya di rumah. Dimana kebetulan sekali gue juga mendapatkan informasi. Sebenarnya ada dari Satgas Waspada Investasi ya, Kementerian Perdagangan juga kemarin itu sih gue dapat informasi bahwa akan melakukan sweeping kembali begitu tadinya, akan melakukan sweeping kembali kepada kantor-kantor yang dianggap masih buka dan mungkin akan dilakukan penyegelan atau penutupan bila perusahaan-perusahaan tersebut dianggap tidak berizin.
Gua nggak tahu apakah ini ada hubungan apa enggak. Gua bener-bener nggak tahu ya. Apa ada hubungan apa tidak. Yang pasti saat ini kita lihat WFO begitu. WFH sorry. Dari kantor ATG begitu. Dan rencana akan dibuka tanggal 14 Februari. Di mana di hari Valentine begitu. Gini ya guys. Gue sih nggak menaruh kebencian apa-apa dengan ATG. Karena gua rasa gue beberapa kali menyebut nama ATG di dalam video gue gitu ya. Karena mereka kalem gitu. Mereka berusaha untuk hanya berjalan sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau mereka nggak merasa ya mereka nggak menanggapi. Berbeda dengan DNA Pro. DNA Pro pada saat gue pertama kali membuat video soal robot trading. Dia langsung menanggapi dan menyerang, melakukan serangan bully-bulian. Tapi gue nggak pandang itu. Kalau itu kan kalau gue pandang itu berarti gue itu subjektif sekali begitu. Gue orangnya objektif. Gue memandang sesuatu itu benar-benar bukan dari segi personal, tapi yang gue pandang adalah bagaimana cara kerjanya. Nah kalau gue ditanya bagaimana tentang ATG, menurut gue tidak ada bedanya dengan robot-robot yang lain. It's clear ya, tidak ada bedanya dengan robot-robot yang lain. Ini adalah robot trading yang dia pakai juga, yang dia jual juga adalah robot trading dengan cara berjenjang. Cuman gue tahu ya, ATG atau Pansaka ini di Shop PL-nya, di AP2LI-nya ya. Di sana itu kalau nggak salah menjual makanan begitu. Ini koreksi, mohon koreksi ya kalau memang saya salah. Tapi saya telah mendapatkan informasi. Saya cross check ke beberapa orang, teman, dan memang katanya dari CUPL, dari AP2LI-nya ini adalah menjual makanan, bukan menjual robot trading. Cuman teknisnya adalah kalau orang mau beli, mau bergabung, akan mendapatkan makanan tersebut, makanan atau apalah begitu, suplemen atau apa, lalu akan digratiskan robot trading. Dan ujung-ujungnya ya kembali lagi mereka akan mengarahkan ke broker yang mereka tunjuk untuk menggunakan robot trading tersebut begitu. Nah, apakah gua sepakat dengan itu? Tentu tidak. Kalau ditanya kesepakatan, gua tidak sepakat dengan itu. Karena apa? Karena menurut gua kalau memang mau jualan robot trading ya jualan robot trading saja. Kenapa harus dibarengin dengan makanan? Ini gua mencoba untuk objektif dalam membuat membuat narasi. Gue mencoba objektif dalam menilai sebuah perusahaan gitu ya. Gue melihat ada kesan seperti ingin menutup-nutupi robot trading yang mereka jual. Sebenarnya yang mereka jual adalah mungkin robot trading, tetapi karena izinnya adalah izin makanan, itulah yang mereka pakai. Karena buat informasi, buat mengedukasi teman-teman juga, dalam mengajukan CUPL gitu ya, surat izin usaha perdagangan langsung, perdagangan penjualan langsung begitu ya, itu harus adanya produk yang mana materialnya bernilai gitu. Material yang bernilai, material yang memang benar-benar ada wujudnya begitu. Artinya ada produk. Kalau tidak ada produk, artinya cuman hampa saja begitu, robot, tapi yang dijual adalah license ya itu juga tidak bisa begitu. COPL biasanya tidak akan keluar. Nah, apakah gua melihat ada kesan bahwa ATG melakukan itu gitu ya. Dia mencoba untuk menggunakan cara yang menurut gua agak cerdas gitu ya, agak cerdas. Dia menggunakan kamuflase begitu, seolah-olah mereka menjual makanan, tetapi ujung-ujungnya ada robot yang dia dampingi. Menurut gua kesannya seperti itu. Apakah itu benar? Ya, itu kembali lagi ke pihak pemerintah, ke regulasi begitu. Kembali lagi niat mens reanya seperti apa. Apakah mens reanya memang sengaja untuk melakukan manipulasi? Ya kita nggak tahu ya. Itu kita kembalikan lagi ke pihak daripada ATG atau Pansaka begitu ya. Kalau memang mereka mens reanya memang karena hanya untuk memberikan makanan gitu ya, menjual makanan lalu didampingi dengan robot secara hukum juga ya nggak jadi masalah. Tapi kan kita lihat-lihat dulu bahwa apakah itu hanya untuk membuat sebagai salah satu jalan agar mereka ini seolah-olah punya izin untuk show PL, ya gue juga nggak tahu itu begitu. Kembali lagi kalau namanya mens rea, niat kembali lagi kepada si pelaku begitu. Tapi gue berharap ya, kalau harapan gue perlu adanya auditing begitu. Kalau menurut gue ya, perlu adanya auditing, perlu adanya kita melakukan survei atau cross check di lapangan itu seperti apa. Apakah member-member daripada ATG ini pada saat mereka berjualan,
memang jualannya adalah makanan atau jualannya robot. Kalau mereka jualannya murni robot, ya ini jadi masalah begitu. Berarti ada sesuatu di ATG yang perlu untuk kita tindak secara hukum. Tapi kalau seandainya mereka jualannya adalah makanan, ya it's clear, berarti tidak ada masalah di situ. Berarti mereka sama dengan multi level lainnya begitu ya. Sehingga tidak menjadi suatu hal yang masalah atau pelanggaran hukum yang seperti apa begitu. Ya ini kembali lagi yang seperti saya bilang, kembali lagi ke niatnya begitu ya. Yang pasti sejauh ini ATG sendiri sudah dirilis oleh Kementerian Perdagangan, sudah dirilis juga oleh OJK bahwa atau Satgas Waspada Investasi bahwa ATG termasuk menjadi salah satu perusahaan yang dilarang beroperasi di Indonesia ya. Entitas daripada ATG dilarang untuk beroperasi di Indonesia dan dilarang dianggap ilegal begitu. Dan beberapa situs ATG beberapa juga sudah diblokir begitu. Intinya menurut gua ayolah kita cerdas ya. Kita cari aja perusahaan-perusahaan yang punya izin lah. Banyak perusahaan-perusahaan yang punya izin, nggak usah harus melulu itu gitu. Dan gua ada dengar beberapa orang yang mengatakan bahwa, "Weh, Bang, jangan sampai bahas ATG, Bang." Kenapa? Gua bilang, karena ATG itu di belakangnya orang hebat, orang kuat. Nah, nih di sini gua tes nih. Gua mau uji nih. Sekarang gua mau tahu begitu orang hebat yang kalian maksud itu apa. Yang pasti gua di sini berbicara benar-benar semuanya ada dasar begitu, bukan asal-asal ngomong ya. Jadi kalau kita bicara bahwasanya ATG itu ada orang kuat di belakangnya, ada siapa, sesimpel ini sih gua mau ngomong ya. Di Indonesia ini tidak ada orang yang kebal hukum begitu. Dan gua justru mau tahu begitu. Kalau memang ada orang yang berani membacking perusahaan-perusahaan yang sudah dianggap ilegal di Indonesia, gua mau tahu itu siapa. Kalau memang ada yang punya informasi silakan beritahu saya. Kalau memang sudah ada orang yang tahu ada informasi itu, tolong beritahu saya. Saya pengen samperin tuh orang, saya mau tahu motivasinya membackingi perusahaan-perusahaan yang dianggap ilegal oleh instrumen pemerintah begitu, oleh institusi begitu. Gue mau tahu gitu ya. Nah itu sih yang perlu gue sampaikan di video ini kali ini ya, bahwa gue juga membahas ATG, cuman memang kemarin itu gue lebih mensoroti DNA Pro, Net 89 dan Fahrenheit yang jelas-jelas sudah ditutup begitu. Bahkan kalau Net 89 buat pernyataan sendiri. Ya kalau ATG juga membuat pernyataan sendiri bahwa mereka tutup, gue akan membahas. Seperti hari ini dia membahas bahwa dia akan menutup kantornya sementara, melakukan WFH, gue juga bahas begitu. Jadi gue cuma mau sampaikan, perkenalkan gue rasa takut gitu. Karena gue belum pernah tahu rasa takut itu seperti apa. Intinya itu. Oke, itu aja dari gue. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen. Dan jangan lupa juga untuk di share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua.